Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait surat yang dilayangkan salah satu gamot Dusun 6 Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hautuduan Herlan Simanjuntak mengenai pemberhentian sepihak yang dilakukan Pangulu Nagori Buntu Bayu Palan Manurung pada Jumat 15 Maret 2024. RDP yang digelar di ruang sidang Komisi 1 dipimpin Ketua Komisi 1 Erwin Parulian Saragi ST bersama anggota Komisi 1 lainnya, dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori atau DPMN, Edward Girsang, Kabak Hukum Kabupaten Simalungun, Panguli Nagori Buntu Bayu, Palan Manurung, dan Gamot Huta 6 Herlan Simanjuntak. Pantauan awak media di lokasi, RDP kali ini belum menemukan hasil sehingga diskor sampai tanggal 25 Maret 2024 yang akan diadakan di kantor Pangulu Nagori Buntu Bayu. Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun akan terus memantau permasalahan ini hingga selesai. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Gimana, Pak, tanggapan Bapak tentang rapat RDP tadi, Pak? Rapatnya terkesan sederhana tapi penuh makna kalau saya rasa. Memang ada beberapa kejadian seperti itu perlu ditindaklanjuti. Kalau saya kira dari awal ini hanya masalah miskomunikasi, Pak. Ya. Jadi, Pak, terkait adanya SP1, SP2, memang DPMN tidak mengetahui itu? Tidak, karena mereka kan ditujukan dari, seharusnya memang ditembuskan ke kita. Iya, mungkin lupa atau bagaimana itu, Pak. Harusnya memang ditembuskan. Jadi, Pak, ini kan rapat diskor. Ya. Menurut Bapak gimana di hasil ke depannya, Pak? Apakah Bapak punya planning gimana itu rencana? Rencananya kami akan panggil dulu camatnya beserta Pangulu dan perangkatnya tadi, supaya kita tahu duduk persoalannya sebenarnya. Karena dari awal kita tidak tahu, ini juga termasuk lompat pagar saya kira. Harusnya dia ke DPMN dulu koordinasi, ini langsung ke DPRD. Makanya kami juga terkejut dengan adanya. Oh, berarti memang DPMN tidak mengetahui sebelumnya atas pemecatan ini, Pak? Tidak tahu. Kalau tahu kan pasti sudah kita panggil untuk dibimbing. Berarti yang memberitahu kepada DPMN ini dari DPRD? Undangan dari DPRD langsung. Jadi hanya baru hari inilah, Pak, yang mengetahui kita? Iya. Jadi harapannya gimana nih, Pak? Ya, harapannya supaya ya itu tadi komunikasinya lebih baik lagi, supaya intinya bagaimana di Nagori itu aman maupun pembangunan berjalan dengan baik. Jadi, Pak, menurut Bapak, itu tadi ada kita dengar sendiri surat pemberhentian yang ditandatangani camat, itu gimana, Pak? Kalau masalah pemberhentian bisa saja mungkin, Pak. Makanya kita mau panggil dulu camatnya atas dasar apa? Apakah hanya seperti tadi kata Pak Ketua itu bahasanya bahasa yang kurang formal? Nah, mungkin nanti fungsi kita pembinaan itu dari DPMN. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terkait RDP pemberhentian salah satu gambar itu tadi gimana sih, Pak? Iya, hari ini kami Komisi 1 beserta beberapa mitra kerja melakukan rapat dengar pendapat di Komisi 1 terkait surat masuk yang masuk ke Komisi 1, yaitu berdasarkan surat dari Saudara Herlan Simanjuntak selaku Gamot Huta 6 Pondok 2 Nagori Buntu Bayu, di mana beliau menyampaikan surat keberatan terhadap pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Pangulu Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hautuduan. Dari hasil rapat yang kami lakukan, bahwa kami menilai ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan dari alasan-alasan Pangulu Nagori Buntu Bayu melakukan pemberhentian, yaitu Pak Palan Manurung, di mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa Saudara Herlan Simanjuntak sudah diperingati melalui 2 surat peringatan atas dasar pelanggaran tidak disiplin. Tentu ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Persoalan kategori disiplin ini mungkin yang perlu jadi pertimbangan, karena sesuai peraturan ataupun surat edaran yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori, tentu hal-hal yang bisa memberhentikan tungkat Nagori itu tentu masih multitafsir terkait apa yang menjadi alasan disiplin tadi. Jadi kita mengharapkan kepada mitra kerja kita, kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori, agar meninjau ulang kembali terkait surat pemberhentian tersebut. Artinya
mohon ditelaah kembali, dianalisa kembali, apakah keputusan Kepala Nagori ataupun Panghulu Nagori Butubayu Pak Palan Manurung itu sudah tepat atau tidak. Jadi kita mengharapkan Kepala Dinas untuk melakukan evaluasi kembali. Mungkin seperti itu. Tadi Pak, keterangan dari teknis DPMN tadi, bahwasanya mereka itu sebelum tidak mengetahui kalau ada pemberhentian salah satu gamut tadi. Mereka mengetahuinya tadi itu gimana menurut Bapak? Ya, itu juga yang sangat kita sayangkan dalam tatanan pemerintahan ini, yang seyogianya bahwa hal-hal yang terjadi di mitra kerja kita harusnya selayaknya kita harus mengetahui terkait hal ini juga. Di situ yang kita mengharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu harus tanggap. Apalagi yang disampaikan tadi bahwa prosedur pemberhentian ini tidak sampai kepada dinas terkait. Tentu ini akan kita sayangkan. Tapi itu gini Pak, kita dengar juga bahwasanya camat tadi ada juga sudah berkoordinasi dengan kepala desa tadi untuk memberhentikan itu. Ya mungkin bukan berkoordinasi, tapi lebih tepatnya camat sendiri sudah memberikan rekomendasi agar mengganti ataupun memberhentikan gamot tersebut melalui surat yang disampaikan oleh camat, bahwa penyampaian rekomendasi pemberhentian Tungkat Nagori itu yang dilayangkan per tanggal 29 Februari 2024. Tentu ini juga kita akan perdalam kembali apa alasan camat mengeluarkan surat rekomendasi tersebut, dan sehingga menguatkan Panghulu Nagori Butubayu itu untuk mengeluarkan surat pemberhentian. Dan kita sama-sama tahu tadi juga bahwasannya rapat ini skor dalam waktu minggu ke depan Pak. Itu harapan Bapak gimana Pak? Ya tentu atas dasar yang disampaikan tadi bahwa prosedur ataupun proses dalam pemberhentian ini belum tepat menurut kita, yang mana tadi proses ini juga tidak disampaikan kepada dinas terkait. Tentu disitulah harapan kita Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori itu bisa memberi sikap, menganalisa agar apa yang terjadi ini tidak menjadi polemik di kemudian hari. Makanya kita berikan kepada dinas waktu 1 minggu untuk menganalisa, dan tentu harapan kami apapun hasil yang disampaikan oleh dinas nanti, tentu itu sudah sesuai dengan analisa yang tepat. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Nasrin, Taruna Global News TV mengabarkan.